video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya mengenai pergantian dari sistem pengereman tromol diubah menjadi sistem cakram. Beberapa pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah saat digunakan dalam pemakaian itu ada kendala atau tidak. Yang pertama, ada yang pernah mengalami remnya blong setelah digunakan beberapa bulan. Kemudian ada juga yang menanyakan habis berapa untuk membuat dari cakram tromol menjadi cakram seperti ini. Pada video kali ini saya ingin cek sekalian supaya nanti teman-teman juga bisa melihat. Nanti kita akan bongkar dari kalipernya, kita akan cek. Jadi ini pemakaian sudah 6 bulan dan aman-aman saja. Hanya kemarin di olinya habis atau kurang ya, jadi itu sudah saya tambahi. Jadi ini olinya ada di sini, ini sudah saya tambah. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya untuk dispadnya atau kampas cakramnya apakah ada yang jualan gitu. Insya Allah ada. Nanti kita buka, kita cek bersama bentuknya seperti apa. Disaksikan video ini sampai selesai. Sekarang kita copot dulu kalipernya dengan menggunakan kunci 10 ya. Kunci 10. Kemudian ada kunci L di sini untuk melepas kampas remnya. Ini kita copot dulu. Habis ya. Yang bagian dalam, yang luar masih. Nah, nanti sekalian kita lepas disnya. Ini tinggal kita tarik saja. Oke, jadi bentuk dispadnya seperti ini atau kampas cakramnya. Ini ya. Sama dengan kampas depan. Ini ada nomor modelnya CD007. Ini digunakan 6 bulan dan masih tebal, masih aman. Bagian pistonnya ini juga masih aman, tidak bocor, aman sekali ya. Kemudian dari sistem slidingnya ini bracketnya, ini juga masih lancar pergerakannya. Nah, ini masih bisa geser ya. Nah, tapi nanti kita juga akan buka bagian sini, bagian di slidingnya sini, dan nanti kita beri vaselin. Nah, ini vaselinnya, ini vaselin CVT ya.
Supaya apa? Supaya nanti di sini dan di sini saat remnya itu digunakan, ini dengan mudah bergeser kanan kirinya sehingga remnya itu tidak keras. Mungkin teman-teman pernah mengalami kenapa kok rem cakram saya keras. Itu kadang masalahnya ada di bagian master atas atau bagian sini. Nah ini, nah di sini ya. Biasanya di sini berkarat dalamnya sini. Kenapa remnya jadi keras? Bisa juga terjadi di bagian sini. Nah, ini bisa kita lepas. Sekarang kita lepas. Nah. Oke, kita lepas. Nah, ini sudah kering ya. Ini sudah kering. Ini juga kering. Tapi tidak berkarat. Apabila berkarat, ini harus diamplas. Ini harus diamplas, ini diamplas. Karena ini tidak berkarat, nanti kita bersihkan saja sudah cukup. Kalau ini berkarat kan jadi untuk gerak gesernya itu keras. Ini ada silnya di sini, pelindung debu. Ini bisa kita lepas. Nah, ini kita lepas. Jangan kena bahan bakar ya, nanti jadi keras. Kemudian yang sini tidak perlu dilepas karena sulit melepasnya di sini. Ya bisa sih, tapi resikonya nanti sobek. Maka dari itu cukup bagian sini saja yang dilepas. Nah, nanti dalamnya sini diberi vaselin. Ini juga sama. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Ini silnya tadi, pelindung debunya. Kalau sudah dibersihkan, dipasang lagi. Nah, sudah dipasang. Nah, kenapa di dalam sini vaselinnya bisa mengeras atau bisa habis? Karena di saat menggunakan pengereman pastinya kan ada gesekan. Gesekan tadi bisa menimbulkan panas, apalagi digunakan saat perjalanan jauh. Ya, ini pasti otomatis akan terjadi panas di sini. Jadi panas sehingga vaselinnya bisa habis atau mengeras. Sekarang kita beri vaselin. Oke, sampai ke dalam ya. Ini juga sama yang bawah atau yang kecil. Oke, sudah kita beri secukupnya saja ya, tidak perlu terlalu banyak karena nanti ini akan masuk ke dalam sini lagi. Nah, ini harus pelan-pelan masukkannya. Kenapa? Karena di dalam sini ada anginnya sehingga sulit untuk masuk semuanya. Nah, harus bertahap pelan-pelan. Jadi semacam disembur dengan udara, karena ada udara yang terjebak di dalam sini. Ya, suaranya jepret gitu.
Oke, sudah kita beri vaselin. Kalau sudah, lalu kita pasang lagi kampasnya. Jangan lupa kampasnya juga dibersihkan. Jadi langsung 2 sekaligus ya masangnya, jangan satu-satu. Oke, kalau sudah, lalu baut penguncinya kita pasang. Kencangkan. Oke, belum pas ya di dalamnya situ karena ada pegasnya. Dalam sini ada pegas. Oke, kemudian yang atas kita pasang juga. Kencangkan. Oke, sudah kencang. Ini siap kita pasang lagi ke bracketnya. Tapi ini perlu kita buka dulu supaya nanti mudah masuk di disk cakramnya. Terbuka. Sekarang kita pasang. Kita mainkan sedikit demi sedikit. Ini velgnya agak oleng, sering menghantam lubang, tapi alhamdulillah di remnya itu juga aman. Tadinya saya juga takut kalau terjadi sesuatu. Jadi aman ya. Nah, ini sudah saya gunakan selama 6 bulan dan tidak ada kendala. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek di sistem olinya, kanginan atau tidak itu bahasa Jawanya. Sekarang kita cek ya. Oke, cara ngeceknya nanti masuk angin atau tidaknya, saya menggunakan selang kecil ini ya. Nanti ini didapatkan di nempel yang ada di kaliper, kemudian
ini nanti olinya akan bersirkulasi ke master rem sini. Jadi ini masuk ke sini nanti, ke tabung oli ini, sehingga saat direm olinya akan bersirkulasi untuk ngecek masuk angin atau tidak. Oke, sekarang kita pasang dulu. Oke, ini ya. Nah, ada di sini. Kita lepas tutupnya. Nah, ini kita kendorkan dulu yang sini. Bisa pakai kunci T8 ya. Oke, kita kendorkan. Lalu kita pasang selangnya. Wah, itu olinya udah keluar. Oke. Oke. Jika sudah, sekarang bagian atas ini kita buka. Nah, kita buka, selang ini kita arahkan ke sini. Lalu bisa kita mainkan di master remnya pelan-pelan ya. Oke. Nah, olinya di sini juga berkurang. Lalu kita tambah olinya. Di atas ini kita tambah. Nah, itu masuk angin. Kenapa bisa masuk angin? Nah, di bagian sini ada rongga angin. Kalau teman-teman lihat, nah, bagian dalam sana. Nah, jadi olinya bersirkulasi. Terus habis lagi olinya, kita tambah lagi. Nah, itu ya, kelihatan ya. Saya dekatkan supaya kelihatan. Nah, berarti ini masuk angin. Nah, ini anginnya segini. Nah, ini nanti harus sampai ke sini, baru kita kencangkan yang di sana. Iya, kelihatan ya. Nah, itu anginnya. Nah, itu wanginya muncul. Kalau sudah, ini bisa kita tutup. Nah, oli yang di atas kita tutup. Kemudian yang sini kita kencangkan. Kita cabut selangnya. Oke, udah.
Lalu oli yang di selang ini kita masukkan lagi ke tabung oli karena masih bisa digunakan. Oke. Ini olinya pakai Ridex ya, dot 3, harganya sekitar 12 ribuan. Oke, oli kita cek. Nah, sini ya. Kemudian yang sini jangan lupa ditutup lagi. Oke. Nah, sudah, coba kita rem. Nah, aman ya. Terus ada juga yang bermasalah. Kemarin tuh ada yang tanya, "Bang, punya saya kok direm los ya." Nah, kalau direm los itu bisa jadi tadi seperti masuk angin, atau bisa yang lainnya. Master rem sini, di dalam ini kan ada piston ya, ada sealnya. Mungkin seal yang di dalam sini sudah harus diganti, sehingga saat seal itu rusak ya direm los di sini. Tapi ini alhamdulillah aman ya, asalkan teman-teman sering memeriksa. Oke, kita tes lagi. Oke, aman ya. Oke, jadi seperti itu tadi untuk memeriksa sistem pengereman. Apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Ya, ini hanya inspirasi saja. Kalau dari segi keamanan, ya insya Allah aman. Karena juga tidak ada pengujian gitu. Kalau bisa ya ada pengujiannya, sejauh mana rem ini keawetannya dan ketangguhannya. Oke, mungkin seperti itu saja video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore.